Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-141 di tahun 2026. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita sangat bersyukur menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, menikmati makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Mohonkan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah Roh Kudus, penuntun jalan kehidupan kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita mau baca dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda berjalan di dalam kegelapan total tanpa cahaya sama sekali? Rasa takut, bimbang, dan salah melangkah pasti akan menghantui kita. Nah, dunia tempat kita hidup saat ini seringkali menyerupai kegelapan itu. Ada begitu banyak persimpangan jalan, tawaran dunia, dan penyesatan yang bisa membelokkan iman kita. Namun, puji Tuhan, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita berjalan sendiri. Sebelum Ia naik ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kekuatan, melainkan pribadi Allah sendiri yang hadir untuk menuntun langkah kaki kita hari demi hari. Memastikan agar kita tidak tersesat dan sampai pada tujuan akhir kita, kehidupan kekal. Puji Tuhan. Bagaimana peran Roh Kudus sebagai penuntun jalan kita? Mari kita renungkan beberapa hal yang penting dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Yohanes 16:13. Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dunia hari ini menawarkan kebenaran yang relatif. Apa yang baik bagi dunia belum tentu baik di mata Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita mudah tertipu oleh kompromi dosa. Ia disebut sebagai Roh kebenaran. Tugasnya adalah menyingkapkan firman Tuhan, memberi kita hikmat untuk membedakan mana yang kudus dan mana yang cemar. Saat kita membaca Alkitab, Roh Kuduslah yang mengoreksi hati kita, menegur saat kita salah, dan menghibur saat kita jatuh. Belajar mendengarkan suaranya berarti belajar hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam Galati 5 ayat 16, Roh Kudus membantu kita
mematikan keinginan daging. Firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Seringkali musuh terbesar kita bukanlah iblis, melainkan ego dan keinginan daging kita sendiri. Seperti amarah, keserakahan, hawa nafsu, kepahitan, dan sebagainya. Kita tidak akan pernah mampu menjadi kudus dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk berkata tidak pada dosa dan iya pada kehendak Allah. Puji Tuhan. Ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri akan mulai bertumbuh dan hidup dalam hidup kita. Ini adalah karakter warga kerajaan surga, seperti yang ada pada Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus 1 ayat 13-14, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita di surga. Firman Tuhan berkata, kamu dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Bapak Ibu Saudara, di zaman purba, meterai menandakan kepemilikan mutlak dan jaminan keamanan. Roh Kudus di dalam kita adalah tanda kepemilikan bahwa kita adalah milik Kristus. Haleluya. Kehidupan kekal bukanlah tebak-tebakan atau harapan kosong. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita memberikan keyakinan iman bahwa apapun badai hidup yang kita hadapi saat ini, rumah masa depan kita di surga sudah dijamin oleh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekal bukanlah sesuatu yang baru kita mulai nanti setelah kita mati, bukan. Kehidupan kekal dimulai hari ini saat kita memilih untuk berjalan bersama Allah dalam tuntunan pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah GPS ilahi bagi jiwa kita. Namun secanggih apapun GPS, ia tidak akan berguna jika kita keras kepala dan memilih jalan kita sendiri. Hari ini, mari kita berserah dan mempercayakan kemudi hidup kita dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesuskah kebenaran yang menyelamatkanku? Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu,
Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah memberikan kami seorang penolong, menuntun dalam perjalanan iman kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menjalani hidup ini senantiasa dalam pimpinan Al-Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.